Oke. Oke, halo semuanya. Bersyukur kita bisa kumpul lagi di Komsel hari ini. Semoga hari ini semuanya banyak yang mau cerita ya, jadi nanti sharingnya bisa asik, yang bakal dipimpin juga sama Kak Niko gitu. Sebelum kita masuk ke Komsel, kita mau naikin satu lagu. Mungkin ini lagunya jarang dinyanyiin atau mungkin baru ada yang pertama kali dengar, tapi lagunya gampang, jadi kita sekalian belajar ya. As we were waiting without hope, without light, from heaven you came running. There was mercy in your eyes. You fulfilled the law and promise. Through a virgin came the word, from the throne of endless glory to a plan to lead the world. There is no God, there is no sun, there is no spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, or even in your suffering, you shall to the other side. In these was our salvation, Jesus for our sake he died. There is the Father, there is the Son, there is the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. The morning that you rose, all of heaven had his breath, with the soul is moved for good, for the land you conquered death. And the dead is full they took, and the angels stood in awe. For the souls of who are called to the Father I restore. And the church in Christ was born, and the Spirit lit the flame of His gospel true of all. Shall not kneel, shall not pray, by His blood and His name, in His freedom I have freedom. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. There is the Father, there is the Son, there is the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise the Father, praise the Son, praise the
majesty. Praise forever to the King of Kings. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau telah mengumpulkan setiap anak-anak-Mu kembali di Zoom kali ini untuk kembali komsel. Kiranya Engkau memberkati setiap kami yang pelayanan dan setiap kami yang mendengarkan. Kiranya komsel hari ini dapat kembali menguatkan kami semua, kembali kami bisa memahami bahwa komunitas ini saling menguatkan di dalam Tuhan. Kiranya Engkau menyertai komsel kami sampai akhir, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Oke, sekarang kita mau puji Tuhan sama-sama. Ini pasti lagunya udah sering banyak yang nyanyi. Kalian mau, teman-teman mau tepuk tangan, mau sambil berdiri, mau gimana pun, udah sikat aja ya. Kita mau nyanyi sama-sama. Oke? Oke, sharing aku serahkan ke Kaniko. Silahkan Kan. Oke, thank you Ibel. Mau cek suara dulu nih. Jelas nggak suara aku teman-teman? Jelas ya, oke. Nah, beberapa hari ini koneksinya agak kurang baik, jadi mohon maklum ya. Mari sebelum kita mulai renungan firman Tuhan kita pada malam hari ini, kita mau sama-sama berdoa. Mari kita sama-sama berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih karena malam hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk boleh bersekutu bersama, berkumpul dalam komsel malam hari ini. Kami bersyukur, kami boleh bersama-sama memuji Tuhan, kami boleh bersama-sama berdoa, dan malam hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami supaya kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu, dan secara khusus pimpin hamba-Mu sendiri agar boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan baik sesuai dengan kebenaran-mu saja. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke. Jessica mungkin pakai PDF aja ya, soalnya banyak font-font yang tidak beraturan. Kalau pakai PPT kayaknya bakal hancur ininya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman sadar ya, selama bulan Februari, malah dari bulan Januari akhir mungkin ya, Komsel sama KITB kita tuh sebetulnya membahas satu tema besar. Nah, kira-kira teman-teman sadar nggak? Kita bahas tentang apa sih selama 1 bulan Februari ini khususnya? Ada yang bisa bantu jawab? Suara dong. Aku mau dengar suara, nggak mau dengar gerakan nih. Apa kira-kira? Oke, oke. Senja jawab lewat chat. Lah, betul. Ya, jadi kita selama bulan Februari, ya dari Januari akhir sampai Februari ini, kita sama-sama merenungkan satu tema besar sebetulnya tentang cinta, tentang kasih. Nah, kalau teman-teman ingat di Komsel di Januari akhir, Aurel sempat bawain tentang You Are What You Love. Terus Senja pernah bawain juga The Beauty of Singleness, tentang ini ya, persiapan menuju pacaran gitu ya. Terus baru minggu kemarin juga, Jumat kemarin, kita sama-sama belajar tentang apa ya, berpasangan gitu ya, bagaimana mempersiapkan diri sebelum menikah, sebelum berpacaran, Om Theo dan Tante Yaya. Nah, hari ini, karena hari ini adalah minggu terakhir, Jumat terakhir dalam bulan Februari, kita mau sama-sama menutup rangkaian perenungan kita tentang cinta. Nah, pasti teman-teman udah punya pemikiran sendiri ya tentang apa itu cinta. Apalagi kita umur-umur segini sudah sudah sering merasakan yang namanya jatuh cinta. Ya nggak kira-kira? Betul sekali ya. Udah nggak tahu berapa kali kita jatuh cinta gitu. Dan mungkin ada juga yang pernah merasakan namanya putus cinta, juga ada yang pernah merasakan ya. Nah, sebelum kita mulai lebih jauh, kita mau sama-sama berdiskusi nih. Kita mau sama-sama masuk di website yang beberapa kali aku sudah coba pakai, di www.menti.com. Teman-teman bisa buka di www.menti.com. Jessica bisa tampilin slide-nya, yes? www.menti.com. Oke, kalau teman-teman nanti udah masuk ke website-nya, akan ada tampilannya. Oke, salah. Kalau teman-teman udah masuk, nanti akan disuruh masukin kode. Nah, kodenya akan aku tampilin sebentar. Teman-teman bisa masukin kode 11 19 63 9 11 19 63 9. Suaranya ngadat-ngadat nih.
singkatnya kayaknya kita harus pindah ke opsi kedua deh. Oke, aku bakal stop audio karena Oke, bentar ya teman-teman. Seperti biasa, kalau menggunakan alat elektronik pasti ada yang namanya gangguan teknis. Mohon pengertiannya sebentar. Di type aja Kak, ininya, kodenya. Oke, aku share screen aja ya, pakai cara manual. Oke. Oke, kelihatannya teman-teman? Oke, silakan dijawab. Kalau yang udah masuk, masukin kode itu 11 19 639. Terus bisa dijawab bagaimana perasaan kita ketika jatuh cinta. Nah, ini udah ada beberapa jawaban. Yuk kita sama-sama lihat. Silakan yang belum menjawab boleh dijawab. Ada lagi. Cuma berapa ini? 3 doang. Bisa masukkan ya? Oke, wah ini udah mulai banyak nih. Oke, lanjut. Wah, kacau lah hati. Emang diapain sampai kacau lah hati? Senang dong. Happy, berbunga-bunga, baperan, mantap. Terus lanjut. Semakin banyak nih. Aku butuh banyak referensi soalnya. Kalau baca jawabannya ini lucu-lucu ya, memang. Khawatir, wah ini ada yang realistis nih, khawatir. Tapi kenapa ya kita kok malah khawatir ya? Nah, ini harus ditanya lebih jauh nih. Baperan, terus apa lagi yang belum baca? Ubu. Jatuh cinta tuh rasanya memang ubu gitu ya, apalagi kalau yang baru pertama kali pacaran, pertama kali merasakan namanya jatuh cinta. Sensasinya tuh sangat nggak bisa dideskripsikan begitu biasanya. Oke, wah ini sudah cukup menggambarkan bagaimana perasaan kita ketika jatuh cinta. Aduh, masih banyak yang mau jawab. Jawab malu kucing, nggak bisa tidur. Ini bahaya kalau jatuh cinta bisa sakit. Oke, thank you teman-teman untuk jawabannya. Nah, memang kita umur-umur segini ya, umur-umur remaja, umur-umur pemuda, sekitar 17 tahunan ke atas tuh, yang namanya merasakan jatuh cinta tuh pasti berjuta rasanya kalau dibilang di lagu gitu ya. Dan ini mungkin sedikit menggambarkan bagaimana perasaan kita, anak-anak remaja, anak-anak pemuda ketika jatuh cinta. Oke, thank you jawabannya. Dan kita akan pertanyaan yang berikutnya. Nah, tadi kan udah kalau ditanya tentang gimana perasaan jatuh cinta, teman-teman jawabnya begitu. Nah, sekarang aku tanya lebih jauh lagi nih. Nah, kita kan sudah sebagian besar merasakan yang namanya jatuh cinta. Nah, sekarang pertanyaannya, cinta itu sendiri apa sih? Yuk, kita bisa jawab. Silakan jawab singkat, boleh, jawab panjang, boleh. Yang penting jangan sampai jadi cerpen ya, kepanjangan nanti susah bacanya. Oke, ini Ani sudah menjawab. Yang pertama, love atau cinta itu menempatkan orang lain terlebih dahulu. Oke, silakan yang lain jawabannya. Cinta itu apa sih? Cinta itu love, Kak. Love itu sayang. Ya, itu doang. Ayo, apalagi kira-kira. Nah, ini pinter. Memang pinter ini. What is love? Love itu cinta. Mantap. Pertanyaan, jawabannya nggak salah sih. Lanjut. Apalagi? Cinta itu apa sih menurut kalian? Yuk, dari yang serius sampai bercanda boleh. Nggak apa-apa. Kita mau sama-sama saling belajar nih. Menurut kita cinta itu apa sih? Karena kita kan selama 1 bulan lebih ini sudah membicarakan tentang tema besar cinta. Nah, sayang kalau di akhir ternyata kita nggak tahu apa definisi dari cinta itu sendiri. Cinta tuh nggak bisa dijelasin dengan kata-kata, harus jelasin gimana gitu. Penasaran juga. Love is passion, a strong word. Terus lanjut lagi, mantap. Kita jawabannya dalam-dalam. Aku pikir bakal banyak yang anak-anak itu harapan memang jago-jago. Cinta itu perasaan nyaman, senang, bahagia, bersyukur
kanalisasi. Nggak tahu deh ya gimana sih. Kita bingung juga ya bahasa ini. Oke, cinta itu understanding. Wah, berat ini understanding. Lanjut lagi. Kasih tanpa meminta balas dan tidak bisa digambarkan atau dijelaskan. Wah, dalam. Lanjut lagi, cinta itu kasih sayang yang susah untuk diungkapkan. Wah, cinta itu komitmen. Wah, ini gara-gara habis dengerin talk show kemarin sama Om Tio sama Tante Eda, jawabannya dalam-dalam loh. Kayaknya udah siap semua ini untuk menjalin relasi dengan lawan jenis kayaknya. Betul, Koyo bilang tidak ketawa tuh bebas aja siapa aja. Ini bisa kelihatan Kak Diko, siapa. Ya, kenapa ini? suara kakak makin lama makin parah gitu. Mungkin kakak ngomongnya jangan terlalu buru-buru, tapi harus tetap semangat, oke? Oke, thank you, Ari. Jadi memang ini problem internet ya, teman-teman. Jadi mohon dimaklumi. Oke deh. Tapi, oke, aku stop share dulu ya. Ini sudah cukup menjawab apa yang kita pikirkan tentang cinta. Oke. Sebentar aku cek dulu. Ya nanti kalau misalnya suaranya putus-putus lagi, tolong kasih tahu aja ya, boleh lewat chat atau teman-teman Udah bisa bagus, langsung Kak. unmute aja. Oke, terima kasih. Nah, kita lanjut. Jadi, apakah itu cinta? Nah, tadi teman-teman sudah beberapa menjawab. Ada yang menjawab cinta itu mengerti, cinta itu menempatkan orang lain terlebih dahulu, dan banyak sekali. Sebetulnya ada beberapa yang sama, tapi ada beberapa yang juga berbeda gitu ya, definisi kita tentang cinta. Nah, apa sih sebetulnya cinta itu? Nah, sebenarnya kalau kita lihat, zaman sekarang itu pengertian cinta yang dimiliki oleh dunia atau dunia kita itu menganggap pengertian cinta itu seperti ini. Seringkali ya, aku mencintai seseorang karena aku melihat dia itu layak dicintai, biasanya begitu. Contoh-contoh, misalnya, kalau kita suka sama seseorang, misalnya aku cowok suka sama cewek. Biasanya kalau ditanya, kenapa kamu cinta, kenapa kamu suka sama dia? Yang pertama mungkin cowok ya, kalau cowok ditanya biasa karena penampilannya, karena dia cantik. Terus kedua mungkin karena dia baik, karena dia perhatian. Terus mungkin karena apalagi. Nah, teman-teman bisa jawab. Nah, kalau teman-teman cewek juga ditanya seperti itu, jawabannya mungkin beda-beda gitu ya. Tapi kalau teman-teman sadar, sebetulnya definisi cinta zaman sekarang ini, dunia kita ini seakan-akan mengatakan kita mencintai seseorang karena ada sesuatu yang kita dapatkan dari orang tersebut. Karena seringkali ketika seseorang sudah mencintai orang lain dan berantem gitu ya, ternyata orang tersebut tidak sesuai dengan ekspektasinya, tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan. Seringkali cintanya itu mulai berkurang. Nah, itulah kenapa dunia kita sekarang ini mendefinisikan cinta itu sebagai sebuah cinta yang egois, bisa dibilang. Kalau teman-teman sadar ya. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang. Gak jarang akhirnya yang sekedar cuma berpacaran itu ya karena dia mendapatkan keuntungan. Bahkan sekarang ada istilahnya FWB gitu ya, Friends with Benefits. Nah, banyak itu bisa diartikan banyak, tapi intinya ya nggak ngurus status kita apa. Yang penting aku mendapatkan keuntungan dari relasi itu. Yang penting aku mendapatkan manfaat, ya menurutku itu sudah baik. Nah, menurutku itu adalah cinta. Nah, itulah kenapa pengertian cinta yang dimiliki dunia kita zaman sekarang ini bisa dibilang adalah sebuah cinta yang egois, selfish love. Nah, lalu menurut Tuhan apa sih maksud arti cinta menurut Tuhan itu? Nah, kalau menurut dunia ini kan sekarang cinta tuh seperti itu. Ya, aku mencintai seseorang, aku menyukai seseorang karena aku mendapatkan sesuatu, aku mendapatkan manfaat dari orang-orang tersebut. Memang tidak semuanya, jadi kita nggak boleh juga mengeneralisasi, tapi sebagian besar, apalagi orang-orang yang non-Kristen, orang-orang yang nggak percaya, punya pengertian cinta tuh yang seperti ini. Kalau sudah tidak ada manfaatnya, kalau udah nggak ada gunanya, ya udah, kita udahan aja. Nah, sekarang tuh banyak hal seperti itu. Nah, lalu apa cinta menurut firman Tuhan? Kita mau sama-sama lihat.
Apa cinta menurut firman Tuhan? Nah, mungkin selama ini kalau kita lagi Valentine atau kita bahas tentang cinta, teman-teman akrab dengan cinta dalam bahasa Yunani ya. Kalau dalam bahasa Yunani itu kita sering diajarin ada 4 jenis cinta. Ada cinta agape, philia, cinta eros, cinta storge. Dan ini beda-beda keempat jenis ini karena ada yang untuk cinta kita kepada Tuhan, ada yang untuk cinta kita kepada orang lain pun itu ada yang kepada orang tua, tapi ada juga yang kepada teman, dan ada juga jenis cinta yang kepada benda atau kepada makanan, kepada sesuatu hal yang kita sukai gitu. Nah, seringkali ketika Tuhan Yesus mengatakan cinta di dalam Alkitab itu dituliskan dengan agape. Tapi jemaat mula-mula pada zaman Tuhan Yesus mengartikan cinta atau agape ini bukan artinya bukan dari konteks budaya pada zaman itu, tapi mereka mendefinisikan kata cinta, kata kasih, kata agape ini dari perbuatan dan tindakan yang Tuhan Yesus sendiri lakukan. Dan ketika kita membicarakan tentang cinta, tentang kasih itu, kalau kita tanya ayat firman Tuhan apa yang paling kita ingat tentang cinta, tentang kasih ini, kalau teman-teman tanya ke aku akan menjawabnya dari satu bagian firman Tuhan, yaitu Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Satu bagian firman Tuhan yang sangat-sangat kita sering dengar gitu ya, dan mungkin kita ada yang udah hafal, dan kan mungkin ada yang sudah bosan juga dengar satu bagian firman Tuhan ini. Yaitu sebuah perkataan Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat pada waktu itu yang bertanya, Yesus, menurutmu apa sih perintah yang terutama? Dan Tuhan Yesus menjawab, perintah yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Lalu lanjut Tuhan mengatakan, dan perintah yang sama dengan perintah itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, sebetulnya ketika kita ngomong atau membicarakan tentang cinta dalam definisi Kristen atau menurut firman Tuhan, satu bagian firman Tuhan ini harus kita benar-benar mengerti dan harus benar-benar kita pahami. Karena kalau kita nggak paham satu bagian Tuhan ini, kita akan sulit mengerti, memahami apa yang Tuhan Yesus maksudkan tentang cinta atau kasih. Nah, slide berikutnya. Nah, ketika kita membaca, mungkin beberapa dari kita bingung ya, karena di sini kan ada tiga subjek tuh. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu. Yang kedua, kasihilah sesamamu, yang artinya kasihilah orang lain. Dan yang ketiga, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, jujur aku sendiri pernah bertanya-tanya. Tuhan bilang ini perintah yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Tapi setelah itu Tuhan Yesus melanjutkan. Tetapi perintah yang sama dengan perintah itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, terus kita jadi bertanya-tanya. Nah, terus yang harus kita lakukan terlebih dahulu yang mana? Apakah kita harus mengasihi Tuhan atau kita harus mengasihi sesama dulu Tuhan? Nah, kira-kira yang mana nih? Nah, teman-teman mungkin pernah bertanya seperti itu ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, mungkin kalau digambarkan kita jadi sering bingung. Jadi, mana dulu yang harus kita lakukan? Apakah kita harus mengasihi Tuhan, baru kita mengasihi sesama, atau kita harus mengasihi sesama dulu, baru kita bisa mengasihi Tuhan? Nah, sebetulnya ketika kita bertanya seperti itu sudah menunjukkan bahwa kita belum benar-benar paham perkataan Tuhan Yesus tadi. Karena yang Tuhan Yesus maksudkan adalah kedua perintah ini tuh nggak bisa dipisahkan satu sama lain. Kedua perintah ini seperti satu koin yang punya dua sisi. Satu sisi kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran kita. Di sisi yang lain, kita juga harus mengasihi sesama kita manusia. Dan kedua hal ini berkaitan gitu ya. Nah, kita lihat di gambar selanjutnya. Kenapa sangat berkaitan? Karena hanya dengan mengasihi Tuhan, kita bisa mengasihi sesama kita. Dan ketika kita mengasihi sesama, itu menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan. Jadi kalau ditanya, lalu kita harus melakukan mana yang terlebih dahulu? Pastinya, kalau kita belum mengasihi Tuhan, kita harus belajar untuk mengasihi Tuhan dulu. Karena dengan mengasihi Tuhan, kita baru bisa mengasihi sesama. Tapi ingat, kedua hal ini nggak bisa dipisahkan satu sama lain. Seperti satu keping koin yang punya dua sisi, seperti itulah perintah yang Tuhan maksudkan. Nah, itulah kenapa sebenarnya kalau kita ngomong tentang definisi cinta, definisi kasih, menurut Tuhan Yesus, sebetulnya
cinta atau kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus tuh bisa kita lihat bukan dari kayak apa ya, zaman sekarang tuh kalau kita ngomong cinta, kalau kita ngomong mengasihi, kita menilainya tuh dengan perkataan gitu ya. Misalnya kalau kita ngomong aku mengasihimu gitu kepada orang lain. Nah, itu jadi satu standar cinta atau kasih. Tapi sebenarnya ketika kita membaca di dalam Alkitab, cinta atau kasih ini Tuhan Yesus mengajarnya bukan hanya dengan kata-kata, tapi Tuhan menunjukkan dengan tindakan nyata, tindakan konkret yang Tuhan lakukan. Slide yang selanjutnya. Jadi cinta atau kasih itu bukan hanya sebuah perkataan yang manis di bibir, seperti kita mencintai orang lain, mengasihi pacar kita, tapi jauh lebih dalam lagi, cinta atau kasih yang sebenarnya Tuhan Yesus maksudkan itu adalah melalui tindakan nyata yang kita lakukan. Intinya, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa mencintai orang lain, mengasihi orang lain, adalah ketika kita berusaha mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan kita sendiri. Nah, itulah yang Tuhan Yesus ingin ajarkan. Kalau dunia kita saat ini mengajarkan sebuah definisi cinta yang egois, selfish love, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa cinta atau kasih menurut firman Tuhan, menurut Tuhan Yesus, adalah sebuah cinta yang selfless, atau cinta yang tidak memperhatikan diri kita sendiri. Nah, ini harus hati-hati. Maksudnya, cinta yang tidak memperhatikan diri kita sendiri bukan artinya kita tidak boleh mencintai diri sendiri. Slide yang selanjutnya, yes. Jadi ketika kita belajar mencintai, mengasihi orang lain, kita tetap juga belajar mengasihi diri kita. Tapi kita harus mendahulukan kepentingan orang lain itu. Karena kita lihat dalam pelayanan Tuhan Yesus sendiri, sepanjang pelayanan Tuhan Yesus, Tuhan menunjukkannya ini dengan tindakan nyata yang dia lakukan. Slide yang selanjutnya, yes. Lanjut lagi. Nah, kita melihat bahwa di dalam pelayanan Tuhan Yesus selalu berusaha, bahkan di beberapa bagian firman Tuhan kita lihat tuh, dituliskan bahwa saat itu Tuhan Yesus sedang beristirahat, Tuhan Yesus sedang berusaha menenangkan diri begitu ya, bersama dengan murid-muridnya. Tapi ketika ada orang-orang yang datang dan meminta pertolongan Tuhan Yesus, seringkali di Alkitab dikatakan, dan tergeraklah hati Tuhan Yesus oleh belas kasihnya. Inilah definisi cinta yang firman Tuhan yang Tuhan Yesus ingin ajarkan kepada kita. Bahwa cinta yang sejati, cinta yang sesungguhnya, itu terlihat dari bagaimana ketika kita berusaha mendahulukan kepentingan orang lain, mendahulukan kepentingan Tuhan pada kepentingan kita sendiri. Bahkan Tuhan Yesus tuh bukan cuma mengajarkan kita untuk mengasihi orang lain, Tuhan Yesus menarik ini lebih jauh lagi dan mengajarkan suatu perintah yang sangat radikal gitu ya, suatu perintah yang sangat ekstrim, yang bahkan waktu orang-orang pada zaman Tuhan Yesus mendengarkan, orang-orang tuh mengatakan, ini guru gila kayaknya. Karena Tuhan Yesus mengajarkan dalam Lukas pasal 6 ayat 35, Tuhan Yesus mengajarkan, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Tuhan Yesus bukan cuma mengajarkan supaya kita lebih mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan kita. Tuhan Yesus lebih jauh lagi bahkan menyuruh, kasihilah musuhmu. Ini satu perintah yang sangat-sangat ekstrim. Karena buat kita yang pernah merasakan yang namanya punya musuh, jangankan untuk mengasihi ya, kita ketemu, kita lihat wajahnya aja itu udah pasti jengkel banget. Dan sebisa mungkin kita gak mau ketemu sama musuh kita itu. Nah, Tuhan ini bahkan menyuruh kita untuk mengasihi. Ini satu perintah yang sangat-sangat ekstrim. Dan tentunya ini bukan perintah yang bisa dengan gampang kita lakukan. Oleh karena itu, supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Tuhan Yesus, bisa mempunyai cinta yang tidak egois, selfless love itu, kita harus belajar dari teladan Tuhan Yesus sendiri. Dan ini terlihat dalam satu bagian firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 16. Kita bisa belajar dari teladan Tuhan Yesus bahwa cinta yang tidak egois itu adalah cinta yang demikian. Firman Tuhan mengatakan,
Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita. Jadi kita wajib untuk menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Terus dalam pasal berikutnya, Yohanes juga mengatakan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 sampai 10. Firman Tuhan mengatakan demikian. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Itulah kenapa di awal tadi aku mengatakan kalau kita mau benar-benar belajar, kalau kita mau benar-benar paham apa arti cinta, apa arti kasih menurut firman Tuhan, menurut Tuhan Yesus, kita harus lihat itu dari diri Tuhan Yesus sendiri. Karena Tuhan kita adalah kasih itu sendiri. Allah adalah kasih. Slide yang berikutnya, guys. Di beberapa ayat sebelumnya dalam perikop tadi, Tuhan mengajak kita seperti ini. Saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Nah, itulah kenapa sebetulnya identitas utama orang Kristen itu terlihat dari kasihnya kepada orang lain. Karena Tuhan kita, pencipta kita, Allah yang kita sembah itu adalah kasih itu sendiri. Itulah kenapa sebagai orang Kristen harusnya ciri-ciri utama yang kita miliki adalah kita mempunyai kasih. Kita bisa mengasihi orang lain. Aku sangat ingat satu cerita gitu ya. Ada satu teman tuh mengatakan bahwa dia pernah baca Mahatma Gandhi, seorang pengajar yang terkenal dari Buddha itu kan. Mahatma Gandhi Hindu atau Buddha ya? Kok aku jadi tiba-tiba ngeblank. Nah, dia tuh pernah mengatakan, sebetulnya Mahatma Gandhi sangat mengagumi teladan Yesus Kristus. Mahatma Gandhi itu sangat mengagumi Yesus sebagai seorang guru, sebagai seorang pengajar. Tapi dia nggak bisa menerima Yesus sebagai Tuhan hanya karena satu hal. Dia mengatakan, kalau seandainya orang-orang Kristen, kalau seandainya pengikut Kristus itu bisa mengikuti perintah Tuhan Yesus, mungkin pada waktu dia hidup, dia akan menjadi orang Kristen. Alasan utama Gandhi gak mau menjadi orang Kristen, karena dia tidak bisa melihat orang Kristen itu mengasihi seperti Yesus sendiri. Dan itulah sebetulnya seringkali menjadi kesalahan kita saat ini. Kita seringkali mengaku Kristen, seringkali mengaku sebagai pengikut Tuhan. Tapi kenyataannya dalam kehidupan kita sangat susah untuk mengasihi orang lain. Kita malah ikut-ikutan dengan dunia ini. Ketika kita merasa orang lain itu tidak berbuat baik kepada kita, ketika kita merasa orang lain sudah tidak memberikan manfaat, tidak memberikan keuntungan bagi kita, kita akan dengan mudahnya bisa tidak mengasihi dia. Jadi kasih kita malah seringkali ditentukan oleh standar dunia ini. Padahal seharusnya Tuhan Yesus mengatakan, kamu bukan cuma harus mengasihi sesamamu, tapi kamu harus mengasihi musuhmu. Orang yang seringkali menyakiti hatimu, orang yang seringkali membuat kamu merasa marah. Kenapa? Karena Tuhan yang adalah kasih itu sendiri sudah mengasihi musuh-musuhnya. Dan musuh-musuh dari Tuhan adalah kita sendiri. Ketika kita, ciptaan Tuhan, jatuh dalam dosa dan tidak mengikuti perintah dan kehendak Tuhan. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, pada saat itulah manusia menjadi musuh-musuh Tuhan. Dan Tuhan Yesus, Tuhan mau mengasihi kita. Dengan Ia datang ke dalam dunia ini menjadi manusia sama seperti kita. Untuk menebus kita dari kuasa dosa, untuk menyelamatkan kita. Dan itu menjadi bukti nyata bahwa Tuhan sendiri mau
mengasihi musuh-musuhnya. Itulah sebabnya dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7-8 tadi, Tuhan juga mengajak kita, orang-orang yang sudah percaya kepadanya, untuk juga ikut mengasihi orang lain. Karena Ia yang adalah kasih itu sendiri, sudah memberikan kita kasih juga, sudah memberikan kita kemampuan untuk mengasihi orang lain. Dan ini adalah satu hal yang sangat penting. Karena jangan harap kita bisa mengasihi orang lain dengan sepenuh hati. Jangan harap kita bisa mengasihi musuh kita. Jangan harap kita bisa mengasihi pasangan kita dengan sepenuh hati kalau kita belum benar-benar mengerti kasih dari Tuhan. Karena teman-teman, kasih kita, kasih manusia itu sangat terbatas. Kalau digambarkan mungkin ya, kasih kita itu hanya sebatas seperti sebuah kolam yang kecil, yang mungkin kalau airnya akan terus-terusan diambil, air dalam kolam itu akan habis. Kalau kita hanya bergantung, kalau kasih kita hanya bergantung pada diri kita sendiri, suatu saat nanti kasih kita bisa habis. Tapi kalau kita terus connect, kalau kita terus berhubungan sama Tuhan, kalau kita terus dipenuhi oleh kasih Tuhan, kasih dalam diri kita itu bukan cuma seperti satu kolam yang kecil, tapi kasih dalam diri kita itu seperti sungai yang terus-menerus mengalir airnya karena terus mendapatkan curahan dari sebuah air terjun. Nah, itulah kenapa kalau kita mau benar-benar belajar mengasihi orang lain dengan sepenuh hati kita, kita harus terlebih dahulu belajar mengasihi Tuhan. Inilah alasan kenapa Tuhan mengajarkan bahwa perintah yang terutama dalam Matius tadi, bahwa kita harus mengasihi Tuhan terlebih dahulu dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran kita. Dan pada saat kita bisa mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, pada saat itulah kita baru bisa mengasihi orang lain, mengasihi sesama kita, mengasihi diri kita sendiri, bahkan mengasihi musuh kita dengan sepenuh hati. Sederhananya, sebelum kita mengasihi orang lain, sebelum kita jatuh cinta kepada seseorang, kita harus terlebih dahulu jatuh cinta kepada Tuhan Yesus. Slide yang berikutnya, yes. Kalau kita belum benar-benar memahami kasih Tuhan, kalau kita belum benar-benar memahami cinta Tuhan, kalau kita sendiri belum cinta kepada Tuhan Yesus, jangan berharap kita bisa mengasihi orang lain dengan sepenuh hati kita. Jangan berharap kita bisa mengasihi musuh kita. Jangan berharap kita bisa mengampuni orang-orang yang selama ini berbuat salah kepada kita. Karena satu-satunya sumber kita untuk bisa mengasihi orang lain, satu-satunya sumber untuk kita bisa mengampuni orang adalah kasih dari Tuhan itu sendiri. Jadi kalau ditanya, jadi apa sih sebetulnya arti cinta, arti kasih menurut firman Tuhan, menurut Alkitab? Definisi cinta atau kasih menurut firman Tuhan adalah dalam pribadi Tuhan Yesus itu sendiri. Kalau kita mau belajar apa kasih yang sejati, kita harus terus-terusan belajar dari firman Tuhan dan melihat teladan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Nah, teman-teman, ada satu lagu yang menurut saya sangat bagus gitu ya. Karena aku sangat suka lagu rohani yang genrenya black gospel gitu. Jadi ini lagu dari orang-orang negro yang dia menciptakan lagu ini untuk Tuhan gitu ya. Dan judulnya sama, Falling in Love with Jesus. Kata-katanya simple, kata-katanya sederhana, tapi ini satu kata-kata yang sangat mencerminkan bagaimana seharusnya relasi cinta, relasi kasih yang kita miliki. Nah, aku mau sama-sama kita mendengarkan satu pujian ini. Kalau teman-teman bisa dengar, nanti bisa tolong kasih respon ya, kasih jempol. Ya, teman-teman. Ini satu lagu yang sangat-sangat sederhana, lagu yang simple. Tapi lewat lirik yang diulang-ulang itu kita juga terus diingatkan bahwa sebetulnya ketika kita jatuh cinta kepada Yesus, ketika kita bisa merasakan perasaan mengasihi Yesus, itu adalah perasaan yang terindah yang kita bisa rasakan. Kalau saat ini, selama 1 bulan ini ya, kita udah belajar bagaimana kita mengasihi orang lain, bagaimana kita mengasihi diri kita sendiri,
dan bagaimana mengasihi Tuhan. Tentu ada waktu-waktunya di mana kita mungkin merasa capek, merasa lelah. Karena mungkin ketika kita mengasihi orang lain, respon dari orang tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi atau sesuai dengan harapan kita. Tapi hari ini kita sama-sama belajar kalau kita mau benar-benar belajar mengasihi orang lain, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, dan bisa mengasihi diri kita sendiri. Satu-satunya sumber kita bisa mengasihi adalah Tuhan itu sendiri. Karena itu mari kita sama-sama belajar seperti Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita, seperti Tuhan yang telah terlebih dahulu menunjukkan teladan bagi kita. Adalah kita juga belajar mengasihi Tuhan, belajar mengasihi orang lain, belajar mengasihi diri kita sendiri, sama seperti Tuhan mengasihi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini dan khususnya selama 1 bulan kemarin. Dalam bulan Februari ini kami boleh sama-sama belajar tentang apa arti dari kasih, apa arti dari cinta itu sendiri. Kami sudah banyak belajar lewat sharing teman-teman, lewat kebenaran firman Tuhan, bagaimana kami mengasihi orang lain, bagaimana kami mengasihi diri kami sendiri, dan bagaimana kami mengasihi Tuhan. Dan benar Tuhan, seringkali kami juga merasa lelah, kami merasa capek ketika kami belajar mengasihi itu. Karena mungkin ketika kami berusaha mengasihi, kami lupa. Kami selama ini mungkin belum benar-benar merasakan kasih dari Tuhan itu sendiri. Dan terima kasih Tuhan, hari ini Kau boleh mengingatkan bahwa Engkau adalah kasih itu. Telah menunjukkan kasih-Mu, telah menyatakan kasih-Mu kepada setiap kami. Sehingga kasih dari Tuhan itulah yang memampukan kami, manusia-manusia yang berdosa ini, untuk bisa mengasihi orang lain, untuk bisa mengasihi Tuhan. Tolonglah kami supaya kami bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi kami juga boleh melakukannya dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Serahkan kembali pada Ibel. Oke, thank you Kak Niko. Sebelum kita masuk sharing, kita mau tutup dulu kalau misalnya kita mau bikin satu pujian lagi sama-sama. Kita mau nyanyi lagu Still.
rest and tender stroke. I will soar with you above the storm. Father, you are King of earth and flesh. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas konsel kami pada hari ini. Terima kasih juga untuk Niko yang sudah sharing mengenai bagaimana kami bisa memiliki pandangan mengenai cinta yang atau kasih yang sesungguhnya. Kiranya kami bisa memahami dan bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari kami. Dan Kau berkati kegiatan kami setelah ini akan sharing dan saling mendoakan. Nah, terima kasih Tuhan, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Amin. Oke. Ini recordnya udah boleh di stop kali ya. Habis ini kita baru sharing. Thank you, Kak Niko.